Pursuit of the Truth, bab 173-174. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Meskipun sudah pagi, hujan turun sangat deras. Langit tidak terlihat jelas. Awan gelap menutupi langit begitu tebal sehingga menutupi sinar matahari yang semula terang. Meskipun daratan tidak sepenuhnya gelap, namun tetap saja agak gelap. Di lapisan ketiga kota Gunung Han, bahkan lebih sedikit orang yang berjalan di jalanan. Hujan rintik-rintik di atap toko dan mengalir di sepanjang corong di kedua sisi atap, akhirnya bercampur dengan genangan air di tanah, mencampur air lama dengan air baru. Para pemilik toko semuanya tertidur atau duduk bersila untuk berlatih. Hanya beberapa yang berdiri di pintu masuk toko mereka, memandang hujan sambil berbagai pikiran berkecamuk di kepala mereka. Suming berjalan di tengah kesunyian hujan, menghirup semilir angin pagi yang lembab saat ia menyusuri jalanan di lapisan ketiga kota Gunung Han. Tak seorang pun bisa melihat wajahnya. Mereka hanya bisa melihat sosoknya yang sedikit murung berjalan di tengah hujan. Ia tidak menarik banyak perhatian saat berjalan melewati toko-toko ini. Namun, terkadang, ketika ia berjalan memasuki pandangan orang-orang yang sedang memandang hujan, ia akan menarik perhatian mereka, meskipun mungkin hanya karena ia mengganggu alur pikiran mereka saat mereka mengagumi pemandangan tersebut. Meskipun demikian, mereka hanya meliriknya sekilas sebelum mengabaikannya. Tak seorang pun bisa menebak apa yang ingin dilakukan sosok yang tampak sedih itu dan kejutan macam apa yang akan ia bawa ke kota Han Mountain pagi itu. Suming berjalan dalam diam menyusuri jalan setapak hingga mencapai pintu masuk ke lapisan kedua. Dia melihat sekelilingnya dan mendapati bahwa dialah satu-satunya orang di sana. Tidak ada orang lain di sekitarnya. Masih ada gerbang besar yang berfungsi sebagai pintu masuk ke lapisan kedua. Awalnya, hanya tamu transenden dari ketiga suku yang dapat masuk, tetapi sekarang setelah ketiga suku tersebut mengusir semua tamu mereka, hanya mereka yang telah transenden yang dapat masuk. Tanpa memperhitungkan orang-orang dari tiga suku, hanya ada 5 orang yang bisa memasuki lapisan kedua di seluruh kota pegunungan Han. Di sebelah kanan pintu masuk terdapat sebuah lonceng besar setinggi ratusan kaki. Lonceng kuno ini seluruhnya berwarna merah ungu. Tampaknya ada bercak-bercak karat yang menutupi permukaannya, dan lonceng itu memancarkan aura tua dan usang, seolah-olah telah ditempatkan di sana sejak lama. Terdapat 3 makhluk aneh dan tampak ganas yang terukir di permukaan lonceng kuno tersebut. Salah satunya adalah kerang naga, yang lain adalah kura-kura hitam alpen, dan gambar makhluk terakhir telah memudar karena waktu. Meskipun tidak terlihat jelas, makhluk itu jelas merupakan pemimpin dari ketiga binatang tersebut. Berdasarkan posisinya, tampak seolah-olah kerang naga dan kura-kura hitam alpen berada di bawah binatang ganas terakhir itu sebagai tanda kepatuhan. Lonceng itu terendam air. Tetesan hujan menghasilkan suara gemericik lembut saat jatuh di permukaan lonceng dan mengalir di sepanjang tepinya. Suming berdiri di dekat gerbang batu yang menuju ke lapisan kedua sambil memandang lonceng kuno raksasa di hadapannya. Matanya, yang tersembunyi di bawah topi bambu, perlahan berbinar. Ia berjalan dengan tenang, langkah kakinya lambat, tetapi setiap langkah yang diambilnya mantap dan stabil. Ia juga mengumpulkan ki di dalam tubuhnya. Dia telah melakukan itu sejak di kaki gunung, dan dengan setiap langkah yang diambilnya sejak memasuki lapisan keempat kota Gunung Han. Seolah-olah dia sedang mengumpulkan energinya, seolah-olah dia adalah pedang yang sedang diasah. Saat itu juga, energi itu siap digunakan, pedang telah diasah. Energi itu hanya menunggu untuk meledak dan memukau dunia, pedang itu hanya menunggu untuk memancarkan kilatan yang terang dan mengerikan. Selain meminta bantuan dari orang-orang dari tiga suku seperti yang dilakukan He Feng ketika meminta bantuan Han Feizi untuk mencapai puncak Gunung Han, ada cara lain untuk menantang rantai Gunung Han. Metode ini untuk semua berserker yang datang ke kota Gunung Han, kita harus membunyikan lonceng ini. Kita harus membuat denting lonceng terdengar di seluruh wilayah untuk menyebarkan berita bahwa kita akan menantang rantai Gunung Han. Suming menatap lonceng itu dalam diam, dan cahaya di matanya semakin terang. Dia telah bertanya kepada He Feng tentang rantai Gunung Han sejak lama dan tahu bahwa lonceng ini tidak akan berbunyi bagi mereka yang memiliki tingkat kultivasi biasa.
Hal ini juga untuk mencegah mereka yang tidak memiliki cukup kekuatan dari kematian ketika menantang rantai Gunung Han dan membuang-buang waktu semua orang, serta menodai keagungan rantai Gunung Han. Hanya mereka yang bisa membuat lonceng berbunyi 9 kali yang berhak menantang rantai Gunung Han, karena tujuanku adalah untuk membuat orang-orang ini kagum agar bisa masuk ke klan Langit Beku, maka aku harus bertindak sembrono. Gumam Su Ming. Sikapnya yang tenang tiba-tiba berubah di tengah hujan. Sebuah kehadiran yang mengejutkan muncul dari dalam dirinya seperti pedang yang terhunus dari sarungnya, seolah-olah separuh energinya telah dilepaskan. Saat kehadiran itu muncul, secara kebetulan, gemuruh guntur yang teredam terdengar di langit. Sebuah kilat yang tersembunyi di langit memancarkan cahaya terang. Saat kilat menyambar langit, Su Ming mengangkat tangan kanannya. Dia menatap lonceng kuno raksasa di hadapannya dan menarik napas dalam-dalam sebelum membanting tangan kanannya ke lonceng itu. Dong, dentingan lonceng itu seperti deru ombak. Suaranya teredam dan mengandung nuansa kuno, seolah-olah itu adalah suara yang berasal dari masa lalu. Riak yang hampir tak terlihat dengan mata telanjang tiba-tiba muncul dari lonceng, dan bersamaan dengan suara itu, riak tersebut menyebar ke segala arah. Riak itu tak terlihat, tetapi menyentuh pakaian Su Ming, menyebabkannya merasa seolah-olah kekuatan besar baru saja menghantam tubuhnya, mencoba mendorongnya menjauh dari lonceng kuno itu. Begitu denting lonceng bergema di udara dan menyebar ke seluruh suku Han dan ketiga suku lainnya, hal itu mengejutkan banyak orang yang sedang duduk dan bermeditasi di pagi yang tenang dan hujan. Itu adalah lonceng Gunung Han. Seseorang ingin menantang rantai Gunung Han. Bukankah sudah kukatakan? Semakin dekat kita dengan hari kedatangan klan Langit Beku, kota Gunung Han akan semakin ramai. Itu hanya satu dentingan lonceng. Kau hanya berhak menantang rantai jika lonceng berbunyi 9 kali, atau jika tidak, kau perlu pengakuan dari ketiga suku agar mereka mengirimmu langsung ke puncak untuk menantangnya. Jangan repot-repot, lonceng itu sudah berdering entah berapa kali sejak beberapa bulan terakhir, tapi tak seorang pun berhasil melewati 6 dentingan, dan lonceng itu akan terus berdering untuk waktu yang lama. Bergabung dengan klan Langit Beku adalah sesuatu yang akan membuat seseorang membuang semua yang dimilikinya. Kota Gunung Han mulai ramai. Cukup banyak orang berjalan keluar ke jalan dan melihat tempat lonceng Gunung Han berada di lapisan ketiga. Namun, karena hujan terlalu deras, orang-orang ini hanya meliriknya sekilas sebelum bergegas kembali ke rumah mereka. Para berserker transenden yang kuat yang tinggal di lapisan kedua kota Gunung Han, termasuk Nantian dan Kejiusi, mendengar denting lonceng, tetapi mereka tidak keluar untuk melihat. Nantian tersenyum tipis dan tidak memperhatikannya. Kejiusi bahkan tidak membuka matanya. Dia duduk di rumahnya dengan tenang, seolah-olah dia bahkan tidak mendengar denting lonceng. Suan Lun dan dua berserker transenden kuat lainnya bereaksi dengan cara yang hampir sama. Bahkan jika lonceng berbunyi 6 atau 7 kali, itu tetap tidak akan menarik perhatian mereka, apalagi hanya satu dentingan lonceng. Adapun tiga suku yang mengelilingi kota Gunung Han, mereka tetap diam di tengah hujan. Seolah-olah mereka tidak bereaksi terhadap dentingan lonceng, dan memang itulah kenyataannya. Sebagian besar orang dari ketiga suku tersebut tidak lagi memperhatikan dentingan lonceng setelah mendengarnya. Di antara orang-orang itu terdapat para pemimpin dari tiga suku, termasuk Yan Luan. Bahkan Fang Sen hanya berhenti sejenak dari meditasinya dan membuka matanya sebelum menutupnya kembali dan melanjutkan meditasinya. Hanya Han Feizi yang berdiri di jendela dan memandang hujan yang seolah menghubungkan langit dan bumi, serta kota pegunungan Han yang tertutup kabut. Cahaya di matanya berkedip-kedip. Ada seorang wanita lain di sampingnya yang juga memandang Gunung Han dalam hujan dengan tenang. Dia adalah Han Changzi. Dentingan lonceng pertama itu seperti batu kecil yang dilemparkan ke dalam air. Hanya menimbulkan sedikit riak sebelum air kembali tenang. Bahkan, setelah setengah hari berlalu, sangat sedikit orang yang akan mengingat dentingan lonceng yang baru saja mereka dengar. Ekspresi Su Ming tetap pasif. Riak yang terbentuk ketika lonceng kuno di depannya bergetar telah lenyap seketika menyatu dengan tubuhnya. Itu tidak berpengaruh padanya. Denting lonceng masih terdengar dan bergema di udara, tetapi selain denting yang masih terdengar dan suara hujan yang jatuh ke tanah, tidak ada suara lain di area tersebut.
Tidak hanya tidak ada seorang pun yang keluar ke tengah hujan untuk melihat siapa yang membunyikan lonceng, bahkan para pemilik toko yang tokonya di lantai 3 dekat dengan lonceng pun tidak keluar untuk melihatnya. Semuanya tetap hening. Suming mengangkat tangan kanannya dari lonceng, dan tanpa gejolak emosi di hatinya, dia meletakkannya kembali. Dong! Dentingan kedua menggema di udara, dan tepat pada saat itu, tatapan Suming menjadi setajam pedang yang terhunus dari sarungnya. Dengan kilatan dingin di matanya, dia membanting tangan kanannya ke lonceng kuno raksasa itu sekali lagi. Dong, 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 dong. 4 dentingan lonceng beruntun terdengar di udara. Dengan 2 dentingan sebelumnya, kini menjadi 6 dentingan. Suara kuno yang memancarkan aura usia yang kelam itu seolah menyatu menjadi suara yang mengguncang hati semua orang yang mendengarkannya. Bahkan, suara itu menggantikan gemuruh guntur di udara, menjadi satu-satunya suara yang mengelilingi seluruh kota Han Mountain dan pegunungan ketiga suku pada saat itu. Kota Han Mountain terkejut. Ekspresi wajah mereka yang sudah kembali ke rumah berubah seketika begitu mendengar dentingan lonceng yang seolah menyatu. Bahkan para pemilik toko di lantai 3 kota Gunung Han pun merasa terguncang. Beberapa di antaranya keluar dan mengarahkan pandangan ke arah pintu masuk menuju lantai 2, tempat lonceng itu berada. Keseriusan tampak bahkan di wajah Nantian dan yang lainnya di lapisan kedua. Makna membunyikan lonceng secara berurutan dan membunyikan lonceng berkali-kali sekaligus hingga bunyinya terdengar menyatu sangatlah berbeda. Ada juga kontras yang sangat besar dalam dampak yang harus diderita orang tersebut. Ketiga suku di pegunungan itu juga gempar ketika dentingan lonceng itu bergema di udara. Namun pada saat itu, dentingan lonceng ke-7 terdengar, dan tepat pada saat itu juga, dentingan lonceng ke-8 dan ke-9 muncul dengan kekuatan angin puting beliung yang menyapu awan di langit dan kekuatan banjir besar dari lonceng kuno di kota Gunung Han, bergema di langit dengan kekuatan yang menyebabkan langit bergetar dan bumi berguncang. Penduduk kota Gunung Han baru pulih dari keterkejutannya setelah beberapa saat. Mereka langsung gempar, seperti binatang buas yang tersentak bangun dari tidurnya. 9 dentingan, apakah itu benar-benar 9 dentingan? Terlalu mendadak. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Itu bukan sekadar 9 lonceng, tetapi 9 lonceng yang praktis menyatu saat muncul. Orang ini jelas bukan orang sembarangan. Kita harus mengawasi orang ini yang menantang rantai Gunung Han. Siapakah dia? Siapakah orang itu? Mungkinkah dia salah satu dari 5 berserker transenden? Sebagian besar penduduk Gunung Han bergegas keluar dari rumah mereka dan semuanya menatap lapisan ketiga di tengah hujan. Beberapa bahkan berlari keluar untuk melihat siapa orang yang telah membunyikan lonceng 9 kali. Pada saat yang sama, Nantian dan yang lainnya di lapisan kedua kota Gunung Han segera berdiri. Dengan satu gerakan cepat, mereka meninggalkan rumah mereka dan menatap pintu keluar menuju lapisan ketiga. Di balik gerbang batu itu terdapat lonceng raksasa dan orang yang telah membunyikannya. Di pegunungan milik suku Danau Warna, Yan Luan berdiri. Dengan ekspresi tenang, dia berjalan keluar dari rumahnya dan memandang kota yang terendam hujan. Dengan kekuatannya, dia samar-samar dapat melihat lapisan demi lapisan riak menyebar dari kota Gunung Han dan mendorong hujan. Pada saat itu, Gunung Han tanpa hujan. Akhirnya, ada seseorang yang benar-benar hebat menantang rantai Gunung Han. Kirim perintah agar seseorang mengirimkan lempengan yang memungkinkan penantang itu mencapai puncak Gunung Han. Nada suaranya santai, seolah-olah tidak ada yang bisa membuatnya bersemangat, tetapi juga seolah-olah bahkan jika ada seseorang yang berhasil membunyikan bel 9 kali, itu tetap tidak akan bisa membuatnya kagum. Namun, hanya sampai di situ saja ucapannya. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, untuk pertama kalinya, sebuah suara yang membuat ekspresinya berubah terdengar dari kota Gunung Han. Dong, dong, dong. 11 atau 12 dentingan lonceng tiba-tiba bergema di udara. Pada saat yang sama, lolongan binatang buas terdengar di langit gelap dan berawan di atas kota Gunung Han. Suara itu mengguncang langit, dan saat lolongan dimulai, penampakan seekor binatang buas raksasa dengan kepala naga dan tubuh kerang muncul di hadapan semua orang. Apa tingkat kultivasi orang ini? Bagaimana dia bisa membunyikan lonceng 12 kali dan memanggil bayangan binatang buas tersegel Gunung Han? Napas Yan Luan menjadi lebih cepat dan kilatan terang muncul di matanya. Di gunung tempat suku Danau Warna berada,
berdiri Han Feizi di rumahnya, tampak seolah-olah ia dapat melihat orang yang diam-diam membunyikan lonceng di kota. Ada kilatan terang di matanya saat ia menatap Gunung Han. Orang itu mungkin tersembunyi di balik kabut, tetapi dia sudah bisa menebak secara samar bahwa orang ini mungkin adalah Mosu yang selama ini dia cari. "Apakah itu kamu?" gumam Han Feizi. Tetua suku Timur tenang tetap tenang saat duduk di puncak gunung. Ekspresinya seperti air yang tenang di sumur kuno. Pikirannya tidak diketahui orang lain. Duduk di sampingnya adalah kepala perang dan pemimpin suku Timur Tenang, Fang Sen. Ketiga orang ini terdiam saat dentingan lonceng yang masih terdengar bergema di telinga mereka. "Mungkinkah itu tamu kita, Mosu?" tanya tetua dari Timur Tenang dengan suara agak serak dan tenang. "Aku tidak bisa memastikan, tapi aku sudah mengirim orang untuk memeriksanya," jawab pemimpin suku Tranquilis dengan suara rendah. "Tetua, haruskah kita meminta seseorang memberikan piring ini kepada orang ini?" Kepala perang ragu sejenak sebelum menatap tetua timur yang tenang. Pria tua itu, yang wajahnya dipenuhi kerutan, memejamkan matanya. Dia tidak menolak apa yang dikatakan kepala perang, tetapi dia juga tidak menyetujuinya. Di gunung yang diselimuti kabut hitam, terdapat suku Pukiang. Pada saat itu, ada puluhan siluet orang yang samar-samar berdiri di dalam kabut, memandang ke arah kota Gunung Han. Mereka memang berbicara, tetapi hanya menatap ke kejauhan dengan acuh tak acuh. Dibandingkan dengan keheningan di ketiga suku, ketika penampakan raksasa kerang naga muncul di langit gelap dan berawan di atas kota Gunung Han, orang-orang di kota itu benar-benar terguncang. Banyak orang dari kota Gunung Han bergegas keluar menerobos hujan untuk melihat kerang naga di langit. Mereka semua merasa terguncang hingga ke lubuk hati, dan di telinga mereka masih terngiang denting lonceng yang tak kunjung hilang. 12 dentingan, lonceng Gunung Han dibunyikan 12 kali. Orang ini benar-benar hebat. Dia sudah mendapatkan hak untuk menantang rantai Gunung Han. Sekarang, dia hanya perlu menunggu ketiga suku mengirimkan lempengan mereka, lalu dia bisa pergi ke puncak gunung dengan lempengan-lempengan itu dan menantang rantai Gunung Han. Awalnya saya kira bunyi lonceng itu hanya kebetulan, tapi sekarang sudah lebih dari 9 kali dan berbunyi 12 kali. Siapa itu? Dari penampilannya, sepertinya dia belum akan berhenti. Berapa kali lagi dia akan membunyikan bel? Orang-orang berlarian melewati lapisan keempat Gunung Han menuju pintu masuk lapisan ketiga. Fang Lin dan yang lainnya yang menunggu di pintu masuk lapisan ketiga sangat terkejut ketika mendengar dentang lonceng ke-12. Terutama Fang Lin, dia merasa mulutnya kering dan jantungnya berdebar kencang. Dia memiliki firasat kuat bahwa orang yang membunyikan lonceng kuno itu 12 kali kemungkinan besar adalah sosok yang familiar yang baru saja dilihatnya. Orang-orang tiba dan bergegas melewati Fang Lin, langsung menuju gerbang batu sebelum menghilang ke dalam. Mereka yang berhak memasuki lapisan ketiga masuk pagi itu hanya dengan satu tujuan di benak mereka, mereka ingin melihat siapa orang yang membunyikan lonceng itu. Para pemilik toko di lapisan ketiga kota Gunung Han adalah kelompok orang pertama yang melihat Su Ming berdiri di bawah lonceng mengenakan topi bambu dan jubah jerami. Saat sosok asing itu tiba-tiba muncul di hadapan mereka, orang-orang ini berhenti sekitar 300 meter jauhnya darinya. Di pintu keluar lapisan kedua terdapat penghuni lapisan kedua, Nantian, bersama dengan Xuan Lun, Kejiusi, dan yang lainnya. Mereka tahu bahwa orang yang membunyikan lonceng kuno 12 kali berada di balik gerbang batu, tetapi mereka tidak pergi ke sana. Tatapan Nantian tertuju pada penampakan kerang naga di langit sebelum dia berbicara dengan tenang. 12 dentingan, ya. Kudengar di antara orang-orang yang telah menyelesaikan perjalanan melalui rantai Gunung Han dalam sejarah kota Gunung Han, ada 3 orang yang mampu memanggil binatang buas tersegel Gunung Han setelah mereka melewati 12 dentingan. Kejiusi, yang berdiri di samping Nantian, tiba-tiba berkata, "Saudara Nan, kau lupa satu orang lagi." Begitu kata-katanya keluar dari mulutnya, ekspresi Nantian langsung berubah. Dia tidak berbicara. Xuan Lun juga mendengar kata-katanya, karena dia tidak berdiri terlalu jauh. Wajahnya sedikit pucat saat dia teringat sesuatu. Ada 4 orang di lapisan kedua. Ada seorang pria paruh baya mengenakan jubah hijau berdiri di samping. Pakaian orang ini aneh. Cuaca di kota Gunung Han sangat panas. Meskipun sedang musim hujan, cuacanya tetap panas. Namun, pakaian orang ini sangat tebal.
Seolah-olah dia masih merasa kedinginan meskipun dalam cuaca yang sangat panas. Saudara adalah orang yang Anda sebutkan. Ketika pria parubaya berjubah hijau itu berbicara, kepulan udara putih keluar dari mulutnya, pemandangan yang jelas berbeda dari orang-orang di sekitarnya. Jika orang lain melihatnya, mereka akan segera mengenali bahwa orang ini memiliki status yang sama dengan Nantian dan yang lainnya. Dia adalah berserker transenden keempat di kota Gunung Han, Leng Ying. Si Masin, Leng Ying bertanya perlahan, "Saudara Leng, Saudara Yun, kalian berdua baru saja datang ke kota Gunung Han, jadi mungkin kalian belum begitu mengenal orang ini." Kejiusi melirik Leng Ying dan mengangguk. Ada satu orang lagi bernama Yun Zhang di antara 5 berserker transenden di kota Gunung Han. Dia adalah Saudara Yun yang dibicarakan Kejiusi. Orang ini baru saja pergi mengasingkan diri sebulan yang lalu untuk melakukan persiapan terakhir bergabung dengan klan Langit Beku. Si Masin pernah datang ke kota Gunung Han bersama klan Langit Beku di masa lalu dan membunyikan lonceng kuno. Kebanyakan orang luar tidak mengetahui detailnya. Hanya para pemimpin dari 3 suku dan kami bertiga yang mengetahuinya. Orang yang berbicara adalah Xuan Lun yang berwajah pucat. Oh, mengapa kebanyakan orang luar tidak mengetahui detailnya jika dia membunyikan lonceng? Saat lonceng ini berbunyi, semua orang di Gunung Han seharusnya tahu, dan jika seseorang seperti si Masin membunyikan lonceng, dia pasti akan diingat. Leng Ying mengerutkan kening dan menatap ke arah Xuan Lun. Xuan Lun terdiam sejenak. Ia hendak berbicara ketika dentingan lain terdengar di udara. Dong, Su Ming berdiri di samping lonceng kuno. Ekspresinya tetap pasif, tetapi cahaya di matanya, yang tersembunyi di bawah topi bambu, berkedip terang. Getaran dari lonceng itu terasa di tubuhnya. Dia melihat kerumunan orang berkumpul sekitar 1000 kaki jauhnya darinya, dan dia juga melihat orang-orang berlari ke arahnya dari kejauhan. Semua mata tertuju padanya menembus guyuran hujan. 12 dentingan lonceng hanya akan mengejutkan kota Gunung Han. Ketiga suku itu sebenarnya tidak bereaksi. Su Ming mengangkat kepalanya dan memandang kerang naga yang muncul di antara awan di langit. Selain lolongan awal saat penampakan binatang itu muncul, ia tetap seperti makhluk tanpa nyawa, melayang di udara tanpa bergerak. Namun, masih ada tekanan yang kuat yang terpancar darinya. Ini tidak sesuai dengan rencanaku. Sepertinya 12 dentingan tidak cukup untuk menciptakan kejutan yang kuinginkan. Lalu, Su Ming mengangkat tangan kanannya. Kali ini, dia tidak menamparkan tangannya ke bawah. Sebaliknya, dia meninju lonceng kuno raksasa itu. Saat tinjunya menghantam, dentingan lonceng ke-13 terdengar sangat keras, berubah menjadi riak tak terlihat yang menyebar ke segala arah dengan suara dentuman. Riak itu awalnya tidak terlihat, tetapi di tengah hujan, mereka dapat melihat tetesan air hujan berkumpul membentuk cincin raksasa yang menyebar dengan cepat keluar. Cincin ini menyebar seolah-olah mengandung kekuatan topan yang menyebabkan angin dan hujan berubah menjadi lolongan yang tersembunyi di bawah dentingan lonceng. Semua orang yang tersentuh oleh riak itu akan mendapati pakaian mereka berkibar dan rambut mereka menari-nari. Saat suara dentingan ke-13 masih menggema di udara, Su Ming mengangkat tinjunya dan memukulnya sekali lagi. Kali ini, dia memukul lonceng itu 4 kali. Jika ini belum cukup, maka saya akan membuatnya cukup. Jubah jerami di tubuh Su Ming terkoyak menjadi beberapa bagian dengan suara robekan, memperlihatkan jubah hitam di bawahnya. Topi bambu di kepalanya tidak bergerak sedikit pun dan terus menutupi wajahnya. Dentingan lonceng mengguncang langit dan bumi. 4 dentingan beruntun membentuk 4 riak berbentuk cincin yang menyebar ke arah cincin yang terletak paling jauh dari mereka dan masih terus bergerak, menyebabkan dunia tampak seperti permukaan air, dan Su Ming berada di pusat riak-riak tersebut. Gunung Han bergetar, dan banyak bebatuan terlepas dari gunung dan jatuh. Rasanya seolah-olah bumi itu sendiri berguncang. Saat riak menyebar, kerumunan orang yang berdiri 1000 kaki jauhnya darinya mundur sambil ekspresi mereka berubah. Pada saat itu, raungan teredam terdengar dari langit. Kehidupan muncul di mata kerang naga. Ia mulai bergerak, dan dengan kota Gunung Han sebagai pusatnya, ia berputar beberapa kali dengan tubuhnya yang raksasa, menyebabkan beberapa awan gelap di langit menghilang. Raungan yang keluar dari mulutnya mengguncang tanah, dan begitu keras hingga memekakkan telinga. Kilatan terang muncul di mata Su Ming dan dia kembali memukul bel dengan tinjunya. Saat tinjunya menyentuh lonceng,
dentingan ke-18 terdengar dengan suara keras. Begitu dentingan lonceng bergema, kerang naga juga mencapai batasnya saat ia meraung. Tubuhnya bergetar, dan tepat di depan mata orang-orang, ia menghilang tanpa jejak. Namun saat ia lenyap, lolongan melengking terdengar dari kehampaan di langit. Saat suara itu menggelegar, sebuah gunung di langit yang tak terlukiskan muncul. Ukuran gunung itu melampaui Gunung Han, dan semua gunung lain dalam ingatan Su Ming. Gunung ini menutupi langit dan bumi, tampak seperti ilusi di udara. Puncak gunung tidak terlihat, satu-satunya yang terlihat adalah kura-kura raksasa di bawah kaki gunung. Kura-kura itu membawa gunung yang sebesar langit di punggungnya. Kura-kura itu tampak sangat ganas. Wajahnya terpelintir, dan ada gambar roh jahat di atasnya. Kura-kura itu seperti roh jahat. 1. Itu adalah binatang buas tersegel kedua di Gunung Han yang terukir di lonceng Gunung Han. Semua orang di kota Gunung Han yang melihat kejadian ini merasakan napas mereka menjadi lebih cepat. Peristiwa yang terjadi pagi ini membuat mereka merasa terguncang. Bahkan bisa dikatakan sebagian besar dari mereka belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Jika ada yang ingin menantang rantai Gunung Han, mereka perlu membunyikan lonceng. Namun, membunyikan lonceng itu sendiri merupakan rintangan bagi banyak orang. Membuat lonceng berbunyi 9 kali saja sudah menjadi batas bagi mereka. Namun, mereka baru saja mendengar 18 dentingan dengan telinga mereka sendiri dan melihat binatang buas legendaris Gunung Han yang tersegel muncul di langit dengan mata kepala mereka sendiri. Kura-kura hitam Alpen. Konon katanya lonceng Gunung Han awalnya bukan milik suku Gunung Han. Saat lonceng berbunyi, ilusi akan muncul. Aku sudah tinggal di kota Gunung Han selama bertahun-tahun, dan aku pernah mendengar orang lain membicarakan lonceng Gunung Han sebelumnya. Ada 3 binatang buas yang terukir di lonceng itu, tetapi hanya 2 yang terlihat jelas. Yang terakhir sudah memudar. Nah, sangat sedikit orang yang tahu seperti apa rupa binatang buas ketiga itu. Orang ini tampak asing, tetapi dilihat dari kekuatannya, dia pasti telah mencapai tingkat transenden. Jika tidak, dia tidak akan mampu membunyikan lonceng sebanyak 18 kali. 18 kali, dari penampilannya, dia jelas santai. Lihat, seseorang datang dari 3 suku. Itu suku Danau Warna. Kerumunan itu langsung gempar, dan mereka mulai berdiskusi di antara mereka sendiri di tengah keterkejutan mereka. Tiba-tiba, seseorang berteriak kaget. Seseorang menyerbu ke arah kota dari gunung suku Danau Warna. Orang yang muncul itu adalah seorang lelaki tua. Lelaki itu berjalan di udara. Ekspresinya mungkin tampak tenang, tetapi keterkejutan di matanya sulit disembunyikan. Siapakah orang yang membunyikan lonceng Gunung Han? Tahukah kamu apa konsekuensi dari membunyikan lonceng itu? Pria tua itu berdiri di udara dan suaranya menggema seperti guntur.